Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas MBS 20D. Di sini kami akan menjelaskan mengenai chapter 9, mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan dalam aplikasi perusahaan. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Terdapat Anissa Nurul Fadilah, Dia Puspita Anggraini, Manzila Mukarimah, dan juga Ramadini. Untuk pertama penjelasan akan dijelaskan materinya oleh Ramadini. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai sistem perusahaan. Apakah yang dimaksud dengan sistem perusahaan? Sistem perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Yang kedua, perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun di sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditentukan yang mencerminkan praktik terbaik. Perusahaan yang menerapkan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian memetakan bisnis mereka dari proses ke proses bisnis yang telah ditentukan dalam perangkat lunak. Yang ketiga, nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan dengan memberikan informasi di seluruh perusahaan untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik dan data standar, sehingga semua orang melakukannya dengan cara yang sama di seluruh dunia. Misalnya contoh Coca-Cola. Coca-Cola menerapkan sistem perusahaan SAP untuk menstandarisasi dan mengkoordinasi proses bisnis penting di 200 negara. Kurangnya standar proses bisnis di seluruh perusahaan mencegah perusahaan memanfaatkan daya beli di seluruh dunia untuk mendapatkan harga yang lebih rendah untuk bahan baku dan dari bereaksi cepat terhadap perubahan pasar. Sistem perusahaan membantu perusahaan merespon permintaan pelanggan dengan cepat untuk informasi dan produk. Karena sistem mengintegrasi dan keterbitan manufaktur dan data pengiriman manufaktur lebih baik informasi tentang memproduksi hanya apa yang pelanggan telah memesan, mendapat jumlah komponen yang tepat atau bahan baku untuk mengisi pesanan aktual. Baik, selanjutnya yaitu sistem manajemen rantai pasokan. Apa sih rantai pasokan atau supply chain? Rantai pasokan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan menjadi perantara dan produk jadi, dan kemudian mendistribusikan produk jadi kepada pelanggan. Maksudnya adalah di mana barang dimulai sebagai bahan baku dan kemudian bergerak melalui rantai pasokan, diubah menjadi produk perantara atau yang disebut dengan komponen, kemudian akhirnya menjadi produk jadi. Dan produk jadi inilah yang dikirim ke pusat distribusi dan dari sana dikirim ke pengecer dan kepada pelanggan. Kemudian barang tersebut dikembalikan mengalir lagi ke arah sebaliknya dari pembeli kembali ke penjual. Contohnya yaitu misalnya dari sepatu kets merek Nike, di mana desain Nike memasarkan dan menjual produk sepatu ketsnya, kaos kaki, pakaian, dan aksesoris di seluruh dunia. Pemasok utamanya adalah produsen kontrak dengan pabrik di Cina, Thailand, Indonesia, Brazil, dan negara-negara lainnya. Nah, perusahaan fashion ini, pemasok kontrak Nike tidak memproduksi sepatu kets dari awal, melainkan mereka mendapatkan komponen-komponennya itu dari pemasok lain dan kemudian dirakit menjadi sepatu kets. Jadi seperti itu.
Selanjutnya yaitu ada sistem informasi dan manajemen rantai pasokan, di mana dari sistem informasi manajemen rantai pasokan ini berinefisiensi dalam rantai pasokan, seperti adanya kekurangan suku cadang, pabrik yang kurang dimanfaatkan kapasitasnya, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Nah, contohnya yaitu dari perusahaan Procter and Gamble atau P&G, di mana P&G menemukan bahwa mereka memiliki persediaan popok sekali pakai atau Pampers yang terlalu tinggi di berbagai titik di sepanjang rantai pasokannya. Karena informasi yang menyimpang seperti itu, P&G meskipun dari pembelian pelanggan memiliki kestabilan dalam pemesanannya dari distributor itu melonjak, dimana ketika P&G ditawarkan promosi harga yang agresif. Komponen Pampers itu terakumulasi di gudang di sepanjang rantai pasokan untuk memenuhi permintaan yang sebenarnya itu tidak ada. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut, P&G merevisi pemasaran, penjualan, dan pasokannya dari mulai proses rantai pasokan dan penggunaan peramalan permintaan yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen rantai pasokan, di mana diklarifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu rencana bisnis. Rantai pasokan itu atau perangkat lunak untuk membantu mengeksekusi langkah-langkah rantai pasokan. Perencanaan rantai pasokan ini memungkinkan perusahaan untuk memodelkan rantai pasokan yang ada, di mana menghasilkan permintaan perkiraan untuk produk, dan mengembangkan sumber dan rencana manufaktur yang lebih optimal. Di mana sistem ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi. Contohnya seperti menentukan bagaimana cara manajemen rantai pasokan. Banyak produk untuk diproduksi dalam jangka waktu tertentu, membangun tingkat persediaan untuk bahan baku, produk perantara, dan barang jadi. Kemudian mengidentifikasi mode yang digunakan untuk pengiriman produk dalam waktu singkat dan dapat memiliki dampak yang lebih luas dalam seluruh rantai pasokan. Selanjutnya yaitu rantai pasokan global internet, di mana rantai pasokan global internet ini membuat arus informasi yang lebih lancar dengan adanya perkembangan zaman. Mereka memiliki sistem untuk pembelian, manajemen bahan, manufaktur, dan distribusi yang sulit untuk berbagi informasi dengan rantai pasokan eksternal, di mana karena mitra sistem pemasok, distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Usaha dan sistem manajemen rantai pasokan yang ditingkatkan dengan teknologi internet itu menyediakan beberapa integrasi, di mana sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan ini sangat kesulitan dan mengalami berbagai keterlambatan. Nah, setelah adanya internet, di mana internet membantu perusahaan dengan mengelola banyak aspek pasokan global. Contohnya seperti rantai pasokannya, sumber, transportasi, komunikasi, dan internasional keuangan. Nah, jadi dari adanya internet ini dapat berdampak pada untuk memanajemenkan rantai pasokan global internetnya dengan ada perangkat lunak layanan logistik berbasis web untuk memberikan pelanggan atau pelayanan kepada pelanggan dalam pandangan yang lebih baik lagi tentang rantai pasokan global mereka, di mana pelanggan dapat memeriksa situs web yang aman untuk membantu inventaris dan pengiriman. Selain itu juga membantu untuk menjalankan rantai pasokan global yang lebih efisien.
Selanjutnya yaitu terdapat nilai bisnis supply chain management system, di mana dari nilai bisnis ini merampingkan proses rantai pasokan internal dan eksternal dalam suatu perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada manajemen tentang apa yang harus diproduksi, apa yang harus disimpan, dan apa yang harus dipindahkan. Dengan menerapkan rantai pasokan yang berjejaring dan terintegrasi di sistem manajemennya, perusahaan mencocokkan penawaran dengan permintaan, mengurangi persediaan dengan meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu produksi, persebaran produk kepada pasar, dan menggunakan aset yang lebih efektif lagi. Selain itu juga terdapat adanya pengurangan atau dapat mengurangi biaya rantai pasokan yang memiliki dampak yang sangat besar pada profitabilitas di suatu perusahaan. Selain mengurangi biaya, juga sistem manajemen rantai pasokan itu dapat meningkatkan penjualan. Karena jika suatu produk tidak tersedia saat pelanggan menginginkannya, maka pelanggan lebih sering mencoba membelinya kepada orang lain. Dengan adanya kontrol pasokan ini, maka peningkatannya rantai pasokannya dapat meningkat untuk menyediakan produk yang lebih tepat bagi pelanggan untuk membeli di waktu-waktu yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Sistem manajemen hubungan pelanggan yang bisa kita sebut dengan CRM. Apa sih arti dari CRM? CRM adalah sistem manajemen hubungan yang menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, tanggal data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikannya hasilnya ke berbagai sistem terms dan titik kontak pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh ini juga dikenal sebagai titik kontak, adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti telepon, email, meja layanan pelanggan, surat konvensional, Facebook, Twitter, situs web, perangkat nirkabel, atau toko eceran. Sistem CRM yang dirancang dengan baik memberikan satu pandangan perusahaan tentang pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan sistem. CRM yang baik menyediakan data dan alat analisis untuk menjawab pertanyaan seperti berapa nilai pelanggan tertentu bagi perusahaan atas produknya, sumber hidupnya, siapa pelanggan kita yang paling setia, biayanya bisa 6 kali lebih banyak untuk menjual ke pelanggan baru daripada ke pelanggan yang sudah ada. Siapa yang paling menguntungkan kami? Pelanggan. Apa yang ingin dibeli oleh pelanggan? Yang menguntungkan ini, perusahaan menggunakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendapatkan pelanggan baru, memberikan layanan yang lebih baik dan dukungan kepada pelanggan yang sudah ada, sesuaikan penawaran mereka dengan lebih tepat untuk preferensi pelanggan, dan memberikan nilai berkelanjutan untuk mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Sistem CRM memeriksa pelanggan dari perspektif multifaset. Sistem ini menggunakan seperangkat aplikasi terintegrasi untuk menangani semua aspek hubungan pelanggan, termasuk layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Selanjutnya, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan? Paket perangkat lunak CRM komersial ini berkisar dari alat khusus yang bekinerja fungsi terbatas, seperti mempersonalisasi situs web, hingga aplikasi perusahaan berskala besar yang menangkap banyak sekali interaksi dengan pelanggan. Analisis mereka dengan alat pelaporan canggih dan tautkan ke aplikasi perusahaan besar lainnya, seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan. Paket CRM yang lebih komprehensif ini berisi modul untuk manajemen hubungan mitra atau yang disebut PRM dan hubungan karyawan manajemen atau yang disebut dengan ERM. PRM menggunakan banyak data, alat, dan sistem yang sama sebagai hubungan pelanggan.
manajemen kapal untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan penjualan mitra. Jika sebuah perusahaan tidak menjual langsung ke pelanggan, melainkan bekerja melalui distributor atau pengecer, PRA membantu saluran ini menjual ke pelanggan secara langsung. Ini memberikan perusahaan dan mitra penjualan kemampuan untuk berdagang informasi dan mendistribusikan prospek dan data tentang pelanggan, mengintegrasi prospek pembuatan, penetapan harga, promosi, konfigurasi, pemesanan, dan ketersediaannya juga. Perangkat lunak IRM menangani masalah karyawan yang terkait erat dengan CRM seperti menetapkan tujuan, manajemen kinerja karyawan, berbasis kinerja kompetensi atau pelatihan karyawan, vendor perangkat lunak, aplikasi CRM utama, sertakan Oracle, SAP, Salesforce.com, dan Microsoft Dynamics CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya menyediakan perangkat lunak atau alat online untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Oke, selanjutnya operasional dan analitis CRM. Semua aplikasi yang baru saja kami jelaskan mendukung baik operasional maupun aspek analitis dari manajemen hubungan pelanggan. CRM operasional mencakup aplikasi yang dihadapi pelanggan, seperti alat untuk otomatis tenaga penjualan, call center, dan dukungan layanan pelanggan dan otomatisasi pemasaran. Analitis CRM mencakup aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh operasional aplikasi CRM untuk memberikan informasi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Aplikasi CRM analitik didasarkan pada data dari sistem CRM operasional, titik kontak pelanggan, dan sumber lain yang telah diatur dalam data gudang atau platform analitik untuk digunakan dalam pemroses analitik online atau yang disebut dengan OLAP. Penambangan data dan teknik analisis data lainnya. Data pelanggan dikumpulkan oleh organisasi dapat digabungkan dengan data dari sumber lain, seperti data pelanggan untuk kampanye pemasaran langsung yang dibeli dari yang lain perusahaan atau data demografi. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, turns untuk menciptakan segmen untuk pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menentukan keuntungan dan pelanggan yang tidak menguntungkan. Keluaran penting lainnya dari CRM Analytics adalah sistem seumur hidup pelanggan untuk perusahaan. Nilai seumur hidup pelanggan atau yang disebut dengan CLTV didasarkan pada hubungan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan melayani pelanggan itu, dan umur yang diharapkan dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya adalah nilai bisnis Customer Relationship Management System. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk pelanggan, akuisisi dan retensi. Informasi dari sistem CRM meningkatkan penjualan pendapatan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk fokus pemasaran dan penjualan silang. Pergantian pelanggan berkurang karena penjualan. Layanan dan pemasaran merespon dengan lebih baik kebutuhan pelanggan. Tingkat churn mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa dari suatu perusahaan ini. Penting indikator pertumbuhan atau penerusan basis pelanggan perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi perusahaan peluang dan tantangan baru. Apa sih itu tantangan terhadap aplikasi perusahaan? Nah, perusahaan yang baru menggunakan aplikasi CRM sangat lumrah. Apabila merasa menghadapi tantangan ini dapat merubah pekerjaan yang semakin banyak di awal-awal penggunaan aplikasi ini, atau ketidakpahaman dalam tim sales dalam mengoperasikan aplikasi CRM. Lalu apa aja sih tantangan yang lain yang akan Anda hadapi ketika baru menggunakan
aplikasi CRM, yaitu pertama, penolakan dari sebagai tim. Yang kedua adalah impor data pelangganan. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, pemilihan fitur yang sesuai dengan perusahaan. Yang kelima, selanjutnya adalah aplikasi perusahaan generasi selanjutnya. Sistem perusahaan yang berdiri sendiri, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan menjadi sesuatu dari masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut perusahaan solusi, suite perusahaan atau suite e-business untuk membuat hubungan pelanggan mereka menjadi manajemen kapal, manajemen rantai pasokan, dan sistem perusahaan erat satu sama lain, dan juga terhubung ke sistem pelanggan dan pemasok. Gitah Business Suite, Oracle Business Suite, dan Microsoft Dynamics Suite ditunjukkan menjadi perusahaan menengah. Contohnya, mereka sekarang menggunakan layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari bersama, perlu diketahui bahwa apa yang kita pelajari sangat erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memahami sistem perusahaan dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan operasional. Yang kedua, memahami sistem manajemen rantai pasokan dapat mengkoordinasikan perencanaan, produksi, dan logistik dengan pemasok. Yang ketiga, memahami sistem manajemen hubungan pelanggan dapat membantu perusahaan untuk mencapai kedekatan dengan pelanggan. Yang keempat, mengetahui tantangan-tantangan yang disebabkan oleh aplikasi perusahaan. Dan yang terakhir, memahami aplikasi-aplikasi perusahaan dapat mengambil manfaat dari teknologi-teknologi yang baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.